Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Alhamdulillah, Bu Guru harapkan kalian selalu sehat ya, penuh semangat meskipun kalian belum punya kesempatan atau belum bisa bertatap muka langsung dengan Bu Guru. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan membahas tentang tema 2, subtema 2, yaitu sumber energi. Adapun pembelajaran kita kali ini tujuannya adalah untuk mengetahui tentang sumber energi, untuk mengetahui tentang perubahan energi, bagaimana menghemat energi, petunjuk penggunaan alat, kemudian membuat poster yang baik, kemudian menyanyikan lagu menggunakan tempo yang benar. Baiklah anak-anak, kita mulai saja ya. Perlu kalian ketahui bahwa sumber energi kita terbesar adalah matahari. Tapi banyak pula sumber energi yang lain. Di antaranya ada air, ada angin, ada listrik. Untuk itu mari kita pelajari bersama-sama ya. Pada gambar yang pertama, gambar apakah itu? Iya, itu gambar orang yang sedang membakar ikan. Siapa yang suka dengan ikan bakar? Semua suka ya. Perlu kalian ketahui bahwa pada proses membakar ikan itu ada perubahan energi dari energi kimia yang berasal dari kayu kemudian menjadi energi panas sehingga membuat ikan tadi matang dengan sempurna. Kemudian gambar yang berikutnya. Wah, bermain layang-layang. Siapa di sini yang suka bermain layang-layang? Semuanya suka ya, utamanya anak laki-laki ini. Nah, pada saat bermain layang-layang menggunakan energi apa? Energi angin. Iya, dari angin menjadi dari sumber energi angin menjadi energi gerak. Betul. Sehingga layang-layang tadi bisa naik ke atas ya. Kemudian yang gambar berikutnya. Ibu sedang menyetrika baju. Energi yang digunakan adalah energi listrik. Terjadi perubahan dari energi listrik menjadi panas sehingga membuat baju yang awalnya kusut menjadi rapi kembali. Kemudian gambar yang selanjutnya yaitu menjemur ikan. Wah, ini biasanya pekerjaan para nelayan ya, menjemur ikan. Nah, pada saat menjemur ikan, energi yang digunakan adalah energi matahari. Sehingga perubahannya adalah perubahan dari sumber energi matahari menjadi energi panas. Sehingga membuat ikan tadi kadar airnya berkurang dan menjadi kering dan sehingga menjadi ikannya menjadi awet. Nah, ini termasuk diantaranya adalah proses pengawatan ikan ya. Nah, secara tanpa sadar bahwa kita sudah belajar tentang pengawatan ikan dengan cara menjemur ikan. Kemudian yang berikutnya. Wah, ibu sedang memasak. Menggunakan apa ini? Kok hitam-hitam? Oh, ibu menggunakan bahan bakar dari briket atau batu bara. Perlu kalian ketahui bahwa batu bara itu berasal dari fosil di masa lalu yang berasal dari tumbuhan yang dulu pernah roboh kemudian terpendam sehingga terjadi proses kimia menjadi batu bara. Selain digunakan untuk memasak, banyak sekali anak-anak manfaat dari batu bara. Di antaranya, batu bara ini bisa menghasilkan metanol berupa bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Kemudian, manfaat yang lain, bahan bakar kompor, briket seperti yang dilakukan oleh atau yang dimanfaatkan oleh ibu yang tadi untuk memasak kebutuhan sehari-hari.
ada juga manfaatnya yaitu sebagai pembangkit listrik, sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Kemudian juga menghasilkan gas, yaitu bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Banyak sekali ya manfaatnya ya dari sumber alam kita. Karena memang negara kita itu negara yang kaya, anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya, waduh, ini selain manfaatnya yang luar biasa, kita harus hati-hati pada saat menggunakan sumber energi itu. Ini anak-anak yang membahayakan ini, dan tolong untuk bersikap hati-hati anak-anak menggunakan sumber energi. Coba lihat itu, ada anak yang sedang memanjat tiang listrik. Biasanya anak-anak itu mau mengambil layang-layang, tidak memperhatikan bahaya yang menimbulkan bahaya pada dirinya dari listrik tadi. Coba lihat itu naik di tiang listrik, kemudian jika terjadi konsleting listrik atau ada petir, kemudian mengenai listrik, kemudian terjadi anak itu akan hangus, terbakar. Belum lagi pancaran percikan apinya tadi itu akan merambat pada layang-layang, kemudian anak-anak yang mengambil layang-layang di bawahnya juga akan kena. Begitu juga dengan anak yang sedang memotong pohon ini. Pohon itu kan kayu ya, kemudian ada banyak daun-daun kering, juga akan dengan mudah terbakar. Kemudian dia naik di atas genteng kan itu, kemudian di rumah itu juga banyak mengandung listrik, ada ibu di dalam itu. Kemudian ada anak pula yang sedang mencolokkan kabel listrik pada stop kontak, kemudian menggunakan elektronik berupa mungkin ini alat musik ya, kayaknya alat musik. Kemudian di situ ada air, genangan air, sementara listrik mudah menjalar pada air. Nah, yang terjadi anak yang di dalam kolam renang tadi ikut terbakar juga. Waduh, ini tolong anak-anak ya, yang seperti ini jangan ditiru, bahaya. Benar, memang listrik banyak manfaatnya, tapi kalau kita salah menggunakan atau tidak tepat menggunakan, maka akan terjadi bahaya dan merugikan diri kita dan lingkungan kita justru. Semuanya akhirnya kena ya. Untuk itu, kalian harus lebih berhati-hati lagi. Coba kita lihat di rumah itu. Banyak sekali peralatan yang menggunakan listrik, ada juga yang menggunakan sumber energi air. Nah, di situ juga selain manfaatnya besar, juga di dalam rumah itu juga kalau kita tidak bijaksana dalam menggunakan peralatan yang ada, maka menimbulkan bahaya. Kamar mandi, ada wastafel, jika airnya tidak dimatikan, maka dia akan meluber kemana-mana dan akan menimbulkan banjir. Kemudian di kamar tidur ada listrik juga. Kemudian di ruang keluarga juga ada listrik, dan itu kalau tidak betul menggunakannya maka akan menimbulkan konsleting listrik. Pun di dapur juga ada sumber energi yang lain, yaitu kompor, ada gas. Nah, itu kan berbahaya juga jika kita salah dalam menggunakan. Nah, begitu juga dengan di kebun. Bagaimana, apa bahayanya dengan di kebun? Di kebun itu kan banyak pohon-pohon. Seandainya listriknya itu menjalar kemana-mana, maka akan cepat rumah itu terbakar. Dalam hitungan detik, habis semua. Maka kalian harus hati-hati pada saat menggunakan sumber energi. Selain manfaatnya yang besar, juga kita perlu hati-hati. Ada bahaya di balik manfaat yang besar itu. Nah, ini yang perlu kalian latihkan. Pada saat kalian menggunakan alat, itu harus hati-hati, harus tahu urutan langkah-langkah yang benar yang bagaimana, sehingga kita tidak salah, sehingga kita tidak disalahkan oleh orang lain karena kita menimbulkan apa yang kita lakukan kemudian membahayakan diri kita dan lingkungan. Coba perhatikan, itu bapak tadi itu lihat kipas anginnya sangat keras sehingga semuanya ke belakang itu. Nah, ini bisa jadi salah menggunakan, tiba-tiba langsung dikeraskan
putaran untuk levelnya sehingga anginnya sangat keras, bapaknya terkejut ini. Nah, untuk itu mari kita belajar tentang penggunaan alat anak-anak ya. Pada saat kita menggunakan kipas angin, perlu kalian ketahui bahwa urutan pertama yaitu mencolokkan kabel atau colokan pada stop kontak, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya kita nyalakan on. Ada tombol di belakang itu ada on, artinya menyala. Nah, itu baru kita pencet, maka kipas anginnya akan menyala walaupun belum bergerak. Kemudian kita mulai mengarahkan ke level 1. Level 1 artinya kekerasannya tidak terlalu keras, supaya ada kesempatan bagi kipas angin itu beradaptasi antara penyaluran listrik tadi ke alat, kemudian dia mulai bereaksi atau mengadakan atau melakukan atau mengalami perubahan energi dari listrik menjadi energi gerak. Jangan langsung 3 ya. Selain juga kaget seperti Bapak ini, juga akan merusak alat elektronik kita. Yang pertama yaitu menyalakan 1 dulu. Oh, kurang dingin. Kemudian kedua, kurang dingin lagi. Maksimal biasanya 3. Begitu juga pada saat mematikan. Kedua dulu, kemudian ke 1 dulu. Setelah itu baru di off-kan. Kemudian kita cabut stop kontak. Karena kalau tidak kita cabut, walaupun sudah mati, tetap aliran listrik itu akan menyala walaupun mengalir walaupun dayanya kecil masuk ke alat elektronik kita. Jadi itu termasuk juga menghemat anak-anak ya, dan juga tidak bahaya jika kita tinggal kemana-mana. Dari sini paham? Iya. Yang selanjutnya, nah ini selain tadi bagaimana menghemat listrik, kita juga harus menghemat air. Ingat, air di bumi kita ini terbatas ya anak-anak ya. Walaupun siklusnya itu terus seperti itu, ada penguapan, kemudian ada pengumpulan butir-butir air, kemudian terjadi hujan, tapi tetap kita harus menghemat air. Bagaimana cara menghemat air? Nah, ini dia. Nah, pada saat kita menggunakan keran, jika keran tidak digunakan atau selesai keperluan dengan air, maka harus segera ditutup supaya tidak menggenang dan tidak terjadi banjir juga. Dan selain itu juga hemat pada saat orang tua membayar di akhir bulan untuk airnya. Kemudian yang berikutnya, pada saat mencuci, jangan mencucinya satu-satu ya. Kita harus kumpulkan dulu yang agak banyak supaya air yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Jika sehari satu, waduh, airnya cepat habis ya. Bisa cepat habis airnya. Nah, kemudian yang berikutnya, pada saat mencuci banyak, maka kita gunakan saja 3 ember. Yang pertama untuk merendam, yang berikutnya untuk merendam dan menyabun ya, yang berikutnya untuk membersihkan, kemudian juga untuk membilas. Selanjutnya, pada saat mandi, kita gunakan gayung saja atau menggunakan air pancuran. Jangan berendam di bak yang besar. Habis airnya ya. Untuk 1 orang di bak yang besar, nanti adik di bak yang besar, kakak di bak yang besar. Habis airnya, besok tidak mandi. Aduh, malu ya, kotor lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, saat gosok gigi, saat cuci muka, saat Bapak akan mencukur rambut yang ada di wajah, maka air gunakan seperlunya. Pada saat kita menggosok gigi, maka matikan dulu keran airnya. Nah, setelah selesai, mulai berkumur-kumur, maka kita nyalakan kembali. Setelah selesai semuanya, maka jangan lupa dimatikan. Yang selanjutnya, biasanya pada saat libur, bapak-bapak atau kalian mencuci
sepeda, kalau bapak-bapak mungkin mencuci mobil atau sudah motor, maka kita harus menggunakan air yang terbatas saja, jangan semuanya dihabiskan. Kita menggunakan bak atau ember, kemudian dengan lap, ya, seperlunya saja. Kalau misalnya menggunakan keran, ya jangan lupa dimatikan. Kadang ada yang kemudian lupa tidak dimatikan, air terus mengalir seperti itu, sementara keperluan untuk mencuci mobil atau sepeda sudah selesai, lupa tidak dimatikan. Itu yang jangan sampai terjadi, ya. Nah, ini dia. Selain menghemat air tadi, banyak sekali sumber energi yang harus kita hemat. Yang berikutnya yaitu tenaga kita. Tenaga kita hemat. Kemudian BBM kita hemat. Kalau kalian masih bisa jalan kaki ke satu tempat, maka lakukan jalan kaki. Tidak usah menggunakan sepeda motor atau mobil supaya hemat BBM. Kemudian listrik yang di rumah bisa kita hemat dengan menggunakan secara bijaksana, atau kita menggunakan panas matahari, yaitu panel surya. Kemudian pada saat lampu atau sudah panas, ya, sudah pagi hari itu kan ada sinar matahari masuk ke rumah kita, maka lampu dimatikan. Kalau suasana sudah dingin, maka kipas angin atau AC dimatikan. Begitu ya anak-anak, ya. Yang selanjutnya, nah, untuk mengajak orang-orang atau anak-anak yang lain agar hemat energi, agar menghemat sumber energi yang ada di bumi kita, baik itu airnya, baik itu sumber energi yang lain, maka kita bisa mengajak dengan menggunakan poster. Apa itu poster? Nah, ada yang tahu? Iya, benar. Poster adalah gambar, ya, dan tulisan yang isinya adalah mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diinginkan dalam poster itu. Misalnya, ayo jaga lingkungan kita, atau hematlah energi kita, atau jagalah bumi kita, atau lakukan penghijauan. Maka kita bisa membuat gambar-gambar seperti itu, kemudian diletakkan di tempat yang strategis, warnanya yang menarik, sehingga orang yang sering membaca, terpengaruh untuk melakukan hal atau kebaikan yang kita inginkan di dalam poster itu. Anak-anak nanti mencoba, ya, membuat poster tentang bagaimana kita menghemat sumber energi, ya. Nanti kita coba, ya. Kemudian yang selanjutnya, nah, karena kita sudah mengajak berhemat energi kepada orang lain dengan menggunakan poster, mengapa kita seperti itu? Karena kita cinta dengan negara kita ini, kita cinta dengan sumber energi yang ada, dan kita memang harus bangga bahwa negara kita itu menyediakan sumber energi yang luar biasa, ya, menyediakan sumber energi yang luar biasa. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia sebagai ungkapan kebahagiaan, kebanggaan kita kepada Indonesia yang sudah menyediakan sumber energi yang sangat melimpah. Mari kita nyanyi bersama-sama, ya anak-anak, ya. Indonesia, anak yang merdeka,
Indonesia. Ribu pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Pendidikan tulistiwa, tanahku Indonesia. Ribu pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, senang kan menyanyi lagu Anak Indonesia? Anak-anak, apa yang Bu Guru sampaikan hari ini semoga memberikan manfaat buat kalian semua. Ingat ya, bahwa kalian harus menggunakan peralatan di rumah elektroniknya dengan bijaksana, kemudian dengan baik, dan kemudian harus menghemat energi. Demikian dulu apa yang Bu Guru sampaikan ini. Semoga nanti kita bertemu kembali di pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Akhir kata, Bu Guru sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.